Pemirsa, wacana pemungutan pajak sembako, pendidikan, dan pelayanan kesehatan menuai penolakan. Jika betul-betul diimplementasikan, pajak tersebut dinilai akan menambah beban masyarakat. Rencana pemerintah memungut pajak untuk sembako, pendidikan, dan pelayanan kesehatan tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam draft RUU ini, bahan-bahan pokok yang dikenakan PPN adalah beras, umbi-umbian, jagung, garam, daging, telur, susu, hingga sayur mayur. Selain sembako, pemerintah juga berencana menambah objek jasa baru yang akan dikenai pajak pertambahan nilai, yaitu jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, jasa pendidikan, dan lain sebagainya. Untuk pajak jasa pendidikan akan dipungut dari iuran SPP sekolah dan lembaga bimbingan belajar. Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait wacana pemungutan pajak dari sejumlah sektor yang sebelumnya bebas pajak. Menurutnya, hal ini masih berupa wacana. Sampai hari ini belum disampaikan di paripurna dibacakan. Kami tentu dari sisi etika politik belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas, karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan kepada DPR melalui surat presiden. Dan oleh karena itu memang ini situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan kepada DPR juga. Meski masih wacana, isu ini mendulang penolakan dari berbagai pihak. Sebab dinilai akan semakin membebankan masyarakat, terutama di tengah pandemi COVID-19. Dampaknya dari ada pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan, terutama sembako, itu adalah inflasi yang terdorong dari biaya atau cost plus inflation. Ya, ini artinya adalah ada inflasi yang dia semakin menekan daya beli masyarakat. Nah, dampaknya adalah ketika inflasi semakin tinggi, itu daya beli masyarakat semakin tergerus, terlebih di tengah pandemi seperti ini. Sementara itu, hingga kini draft revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum diterima dan dibahas DPR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.